Gini Pak Ustaz, suami saya kan belum paham begitu tentang mahram. Jadi saya punya kakak semuanya laki-laki. Kalau suami saya dengan ipar saya perempuan itu mahram atau tidak? Gitu Pak Ustaz. Lalu yang kedua, ini titipan dari teman saya yang ada di Gedangan, Watu Malang. Dia sudah ngaji, cuman masih beribu dengan kanan kirinya, masih menjalankan seperti itu, selamatan yang membawa berkat itu. Terus masih menjalankan yasinan setiap hari Jumat, muter-muter gitu, mungkin dari rumah ke rumah, giliran gitu Pak Ustadz. Jadi saya disuruh menanyakan al Ustadz yang sudah jelaskan jelas-jelasnya, karena dia walaupun sudah ngaji tapi mungkin masih belum jelas Pak Ustadz. Jadi minta tausiahnya kepada al Ustadz untuk teman saya yang ada di Gedangan. Terima kasih al Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Ibu ya, ipar itu bukan mahram. Malah dalam hadis Nabi diterangkan ipar itu mematikan. Jadi saudara ipar, apalagi ini iparnya ibu dengan suami, iparnya suami sendiri aja tidak mahram itu. Ya. Jadi ipar itu bukan mahram. Misalnya saya punya istri saya punya adik perempuan. Nah, adik perempuan istri saya itu ipar saya. Atau punya kakak perempuan istri saya itu ipar saya. Dengan saya itu bukan mahram, malah mematikan. Artinya orang masyarakat umum misalnya ya, saya pergi bersama ipar saya, tetangga-tetangga yang tahu pun tidak apa-apa. Guncengan ipar saya itu, tetangga saya, malah mertua saya pun malah menyuruh kadang-kala gunceng adikmu kono malah gitu. Tapi Nabi mengatakan itu mematikan. Ya, mematikan. Nanti kalau tercepat dengan iparnya tadi ya meeting terusnya jalanan kulino kan itu kan. Nah, kulino karo ipare, nah seolah-olah udah lama-lama diperlakukan seperti istrinya, maka mematikan lah jadinya. Maka kadang sering terjadi ya iparnya ada hubungan intim dengan kakak iparnya atau adik iparnya tadi, karena kulino tadi, karena bukan ipar. Nah kalau saya menggoncengkan tetangga saya, mungkin tetangga-tetangga pun tahu, ya tahu, wah itu karo tonggone kok akrab mendukun mendah. Banyak orang ngelok, tapi kalau yang saya boncengkan itu ipar adik ipar saya atau kakak ipar saya perempuan, tetangga-tetangga pun tidak apa-apa, seolah-olah mendukung, ora salah itu loh. Nah, maka karena salah akhirnya menjadi akrab dengan ipar. Nah itu jadi apa, mematikan itu begitu, akhirnya merusak kebersamaan, merusak kekeluargaan tadi. Jadi singkatnya ipar itu bukan mahram, tidak boleh diperlakukan seperti mahram. Yang kedua apa tadi? Kemudian yang kedua sudah ngaji tapi masih perkewuh dengan sekitarnya itu, sehingga ikut kegiatan masyarakatan. Karena perkewuh tadi ya dah. Nah, perkewuh maka untuk mengamalkan Islam itu jangan perkewuh dengan manusia. Ya dah. Coba dibaca itu. Al-Maidah ayat 54 itu. Surat Al-Maidah nomor surat 5 ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya
maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut celaan orang yang suka mencela. Nah, ini yang terakhirnya. Ya. Di situ ditangkan yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Yang betul-betul berjuang di jalan Allah artinya mengamalkan tuntunan agama Allah yang benar. Walaupun resikonya karena mengamalkan tuntunan yang tidak dipandang tidak umum di masyarakat itu, nanti mungkin akan dicela, dicaci maki, dipoyoi, semacam-macam lah. Ya. Tapi orang melaksanakan tuntunan Allah itu wala yakhafuna laumata laim, tidak takut dengan celaan-celaan, caci makian orang yang suka mencaci mencela. Kalau kita melaksanakan tuntunan yang benar kok dicela, tidak masalah. Itu menjadi orang yang bahagia, kata Nabi. Nabi kita mengatakan bada al-islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Dulu ketika Islam baru datang itu tampak asing, nyeleneh. Zaman jahiliyah, ya, jahiliyah, tahu-tahu datang Islam, mengajarkan Islam yang bertentangan dengan kebiasaan jahiliyah pada saat itu. Dan nanti akan datang suatu zaman orang yang mengamalkan Islam kembali itu tampak asing seperti ketika Islam baru datang. Ya, umumnya orang suka apa-apa sedikit selamatan, apa ada keselamatan, seolah-olah dengan selamatan itu yang menjadikan dia selamat. Karena orang yang sudah mengerti Islam betul, yang orang yang selamat itu yang mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya itu selamat. Tidak ada jalan lain meninggalkan tuntunan Allah, tuntunan Rasul dengan selamatan. Jadi selamat itu nggak ada. Dalam Islam nggak ada. Kalau kamu ingin selamat, ya, maka ikuti Quran, ikuti sunnah Nabi. Dijamin oleh Allah, lan tadillu ma masaktum bihima. Kamu tidak akan sesat kalau kamu pegang teguh dua perkara, yaitu Quran dan sunnah Nabi itu. Nah, kalau pegang teguh Quran dan sunnah Nabi, jamin tidak akan sesat. Tapi resikonya dicela orang, dipook, dicemooh orang. Kamu tidak umum, maksudnya orang tidak bermasyarakat, wong ora umume wong lah gitu ya. Nah, kalau begitu tidak takut dicela orang. Sebab orang yang mencela dianggap jelek oleh manusia, belum tentu oleh Allah dianggap jelek. Tapi sebaliknya, dipuji-puji manusia dianggap orang baik, belum tentu di sisi Allah nanti kita dianggap orang baik. Maka kalau Islam itu baik, buruk itu menurut tuntunan Allah. Kalau menurut tuntunan Allah, menurut tuntunan Rasulullah, dijamin lan tadillu, tidak akan sesat, berarti pasti selamat. Walaupun resikonya dicaci maki orang itu. Tapi kalau mengamalkan tuntunan agama Allah kok dicaci maki, dikatakan tidak umum, Nabi mengatakan fatubalul ghuraba, bahagia orang yang tidak umum. Wa mal ghuraba ya Rasulullah, sahabat bertanya, oh tidak umum kok bahagia itu siapa itu? Orang yang ghuraba, orang yang tidak umum itu siapa ya Rasulullah? Alladzina yuhyuna ma amatan nas min sunnati, yaitu orang yang menghidup-hidupkan sunnahku ketika sunnahku sudah dimatikan manusia dan manusia sudah tidak mengerti tuntunan sunnah lagi, maka yang menghidupkan, mengamalkan sunnah Nabi dianggap tidak umum. Ya, tapi Nabi mengatakan bahagia kalau orang begitu. Maka orang bahagia, maka kalau dicela, dicaci maki karena melaksanakan tuntunan agama Allah, ya, tidak usah khawatir dan manusia, ya, wong dicaci maki atau dipuji-puji, toh manusia yang mencaci dan memuji tidak menentukan, tidak bisa menolong apa-apa di hadapan Allah nanti. Maka
Ya kalau istrinya suaminya tadi masih belum bisa mengamalkan, masih pekewuh dan tetangga, agama itu jangan pekewuh dengan siapapun. Maka di dalam Quran itu sudah jelas, Nabi juga menjelaskan umat Islam itu di awal diniatkan dengan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sehingga sholatku, ibadah nusukku, wa mahyaya dan aktivitas hidupku, wa mamati sampai matiku itu untuk lillahi rabbil alamin, untuk Allah Tuhan semesta alam, bukan untuk manusia. Maka karena saya beramal itu hanya mengharap ridha Allah, perkara manusia yang melihat itu senang atau tidak senang tidak peduli. Yang tidak senang memuji-muji tidak takut, yang tidak senang mencela, mencaci maki, wala yakhafuna laumata laim, tidak takut dengan celaan-celaan. Yang senang memuji-muji, saya tidak bangga dengan pujian. Maka orang yang bertakwa pada Allah, yang beriman itu dicaci atau dipuji manusia itu tidak perlu diperhatikan. Semua masukkan ke ranjang sampah. Nah ya, salah dipuji ya masukkan kanjang sampah, dicela masuk ke ranjang sampah. Nah, celaan dan pujian manusia itu tidak menjadi ukuran cinta dan bencinya Allah pada dirinya. Nah, namun karena suaminya masih pekewuh dengan tetangga, ya belum. Maka walaupun ngaji itu kalau ya pekewuh dengan tetangga tidak bisa mengamalkan hasil ngajinya, tidak bisa mengamalkan. Dan orang ngaji tidak mengaji kalau mau mengamalkan mesti berbeda. Mau ngaji karo ngaji masa sama saja. Allah juga mengatakan hal yastawil ladina la ya'lamuna wal ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apa sama orang yang tidak mengerti dengan orang mengerti? Nah, orang mengerti dan orang tidak mengerti tentu berbeda. Nah, dulu tidak mengerti karena tidak mau ngaji, tidak ngerti tuntunan yang benar. Setelah saya tahu sekarang, saya ngaji tahu tuntunan yang benar. Nah, kalau kamu sudah tahu, mengapa masih sama dengan ketika belum tahu? Nah, itu dikatakan oleh Allah, apa sama orang yang tahu dan tidak tahu? Nah, mestinya tidak sama, orang tahu dan tidak tahu kok sama. Nah, maka tidak sama nanti dikatakan tidak bermasyarakat, tidak umum. Justru kalau kita beragama mengikuti umumnya orang, itu kata Allah tersesat dari jalan Allah. Ya kan? Ya. Memantuti aktsar man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Kalau kamu beragama itu mengikuti umumnya orang di muka bumi ini, kamu tersesat dari jalan Allah. Tetapi kalau tidak mengikut umumnya, dikatakan orang tidak umum, dikatakan orang tidak lumrah, dikatakan orang tidak bermasyarakat. Nah, itu yang dikatakan orang bahagia yang semacam itu.